Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, sehat ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mungkin ketua kelasnya bisa dipimpin untuk berdoa bersama Mas Nanda. Baik, untuk memulai pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, hari ini ada yang izin atau nihil? Nihil, masuk semua ya, berarti sehat semua ini. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi baru dari materi yang sebelumnya. Hari ini kita akan belajar mengenai inovasi teknologi biologi. Submaterinya Ibu ambil pada materi bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu punya pertanyaan. Nih, kalian udah pernah lihat ya makanan yang ada di depan ini kayak yogurt, terus tapai, ada roti, kecap, keju, pernah ya? Mengkonsumsinya pernah? Pernah. Kalau buat makanannya pernah belum? Tape. Oh, pernah buat tape. Bir. Wih, serem banget. Oke, pernah ya, jadi ya, pernah makan, pernah buatnya juga. Gimana Mas Nanda? Oke. Kalau misalnya Ibu kelompokin, kalian simak baik-baik ya. Kalau misal Ibu kelompokin dari roti, terus kecap, tapai, sama tempe, menurut kalian itu termasuk ke dalam bioteknologi apa? Konvensional. Oh, sudah pinter ternyata murid-muridku ini. Oke, kenapa masuk ke bioteknologi konvensional, Mbak Nisa? Karena masih sederhana, Bu. Oke, pinter. Kalau misalnya yang tadi ini termasuk ke dalam bioteknologi konvensional, kalau yang modern berarti apa yang ada di gambar ini? Antibiotik. Oh, pinter Mbak Nisa. Jadi contoh dari bioteknologi modern, maaf, itu ada antibiotik salah satunya. Kenapa dia termasuk ke dalam bioteknologi modern? Ada yang bisa jawab? Karena alatnya sudah Oke, boleh. Nah, nih, bioteknologi. Ternyata bioteknologi ini berasal dari nama ilmiah. Ada 3 nama di dalam bioteknologi. Ada yang tahu nggak? bio, tekno, robot. Oke. Ada yang tahu artinya? Bio hidup. Oke, Mbak Pauline, Mbak Mezi, teknos apa? Boleh, teknologi atau Ilmu penerapan. penerapan. Kalau logos? Ilmu pengetahuan. Ilmu. Jadi kalau misalnya dirangkai nih, kira-kira apa bioteknologi ini? Ilmu teknologi kehidupan. Oke, jadi bioteknologi ini ternyata ilmu yang mempelajari mengenai penerapan dari biologi itu sendiri. Nih, nah jadi bioteknologi itu penggunaan organisme hidup atau zat yang diperoleh dari organisme hidup untuk menghasilkan produk atau nilai dan nantinya itu akan digunakan oleh manusia. Jadi apapun yang dihasilkan itu bakalan bermanfaat. Oke, dan ternyata bioteknologi ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama apa? Konvensional. Oke, yang pertama bioteknologi konvensional. Tadi kata Mbak Nisa pertama sederhana, bener nggak kira-kira? Benar. Jadi ternyata bioteknologi konvensional ini merupakan bioteknologi yang memanfaatkan organisme hidup ya, yang secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi kita atau manusia melalui proses fermentasi. Ada yang tahu nggak proses fermentasi itu apa? Pembusukan. Yang lain? Pengembangan bakteri. Boleh. Jadi fermentasi ini merupakan proses perubahan kimia oleh sebuah mikroorganisme. Mikroorganisme hidup dong. Hidup. Oke, jadi
Jadi diingat-ingat kalau bioteknologi konvensional dia itu melalui proses fermentasi. Selanjutnya, sesuatu itu pasti ada kekurangan sama kelebihan nih. Keunggulan yang pertama, dia itu relatif tidak membutuhkan dana yang besar. Karena apa? Karena dia membutuhkan alat yang masih sederhana. Yang kedua, hanya memerlukan tingkat teknologi yang sederhana, kayak yang Ibu sebutkan tadi, Mbak Nisa. Yang ketiga, ada pengaruh jangka panjang dari proses yang dilakukan, umumnya itu sudah diketahui. Jadi prosesnya itu ya itu aja. Kayak misalnya kita buat tempe ya, prosesnya tuh ya dari apa kalau buat tempe? Oke. Kedelai. Oke. Yang keempat ada sistem pelaksananya dia sudah mapan, dan kekurangannya itu yang pertama ada perbaikan sifat genetik yang dilakukan tidak terarah. Karena apa? Karena masih sederhana. Ya. Yang kedua, tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik atau inkompatibilitas. Yang ketiga, hasil yang diperoleh tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Kalau misalnya hari ini Ibu mau buat apa ya? Tape, terus besoknya Ibu mau buat tape lagi, belum tentu hasil dari hari yang sekarang sama yang besok ini bakal sama, pasti beda. Yang keempat, prosesnya memerlukan waktu yang relatif lama. Buat tape lama kan ya? 2 hari jadi. Nah, tapi lama nggak itu? Lama. Nah, ini ada contoh produk bioteknologi konvensional bersama mikroorganisme yang membantunya. Ada tempe, dia dibantu oleh mikroorganisme Rhizopus. Terus tauco, tahu tauco ya? Tahu. Apa? Nato. Ya, mirip. Aspergillus oryzae. Nah, next. Nah, ini ada bioteknologi modern. Bedanya dari konvensional sama modern ini. Kalau misalnya yang modern ini, dia menggunakan teknologi dengan memanipulasi DNA dan kode genetik makhluk hidup. Dia lebih kompleks lagi. Alat yang digunakan lebih bagus dibandingkan dengan yang konvensional. Keunggulannya yang pertama, dia itu memperbaiki sifat genetik. Dia dilakukan secara terarah. Yang kedua, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Yang ketiga itu hasil proses dapat diperhitungkan. Yang keempat, dapat menghasilkan jasad atau organisme baru dengan sifat baru yang tidak terdapat pada organisme alami. Contohnya apa ini? Sifat baru yang tidak terdapat pada organisme alami. Bisa, betul. Yang keempat, mampu meningkatkan kualitas organisme melalui rekayasa genetika. Jadi kayak apa ya? Cloning. Cloning, tahu cloning? Terus kultur jaringan, dari ambil tumbuhannya, terus diiniin. Tahu ya? Ya, Bu. Kekurangannya, yang pertama, dia itu proses pengerjaannya memerlukan biaya yang relatif mahal. Contohnya apa ya? Bayi tabung. Itu kan mahal ya, nggak murah. Terus yang kedua, dia itu memerlukan teknologi yang canggih dan mapan. Beda kayak yang konvensional tadi. Yang ketiga, pengaruh jangka panjang belum diketahui. Nah, ini ada contoh produknya. Untuk bioteknologi modern, dia ada insulin, gunanya untuk mengobati diabetes, terus ada tambahan kayak tadi yang Ibu sebutin, bayi tabung, terus kultur jaringan, terus cloning, apalagi antibiotik, apalagi ya yang modern. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyain dari materi yang tadi? Oke, Ibu punya tugas untuk kalian. Ini ada LKPD, nanti dibagi 2 kelompok. Enak tugasnya, cuman bedain mana yang termasuk ke dalam bioteknologi konvensional sama modern. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, bisa tanyain ke Ibu. Enak kan ya? Bisa bedain kayak yang tadi Ibu sebutin? Bisa. Oke, sambil ngisi, mungkin sambil tebak-tebakan. Tadi dihapus dulu ya, biar tahu. Udah hafal belum nih? Oke, siapa ya? Mbak Elisa. Bioteknologi tadi ada dari bahasa Latin apa aja, Mbak? Dan lokasi. Ya, artinya kalau bio apa? Penerapan. Ya. Oke, jadi kalau misal dirangkai apa Mbak Pauline?
Ilmu teknologi Ilmu yang mempelajari mengenai penerapan ilmu hidup. biologi. Oke, diingat-ingat ya. Nanti UTS Ibu keluarin soal itu. Soal, Mbak. Udah belum? Ada yang mau ditanyain nggak? Enak kan ya Mbak Nisa ya? Enak, Bu. Oke, boleh dikumpulin kalau misalnya udah. Udah belum Mbak Devita? Udah, Bu. Udah. Tadi di LKPD ada pertanyaan Ibu selipin. Menurut kalian belajar bioteknologi itu penting nggak? Penting. Kenapa penting? Ya, biar bisa hidup. Karena kan ini ilmu teknologi hidup. Iya. Penerapan. Oke, penting ya. Nantinya kita akan menghasilkan produk-produk yang baru dari entah itu bioteknologi konvensional kah atau modern kah. Oke, ada yang mau ditanyain sebelum Ibu tutup? Cukup. Ibu nanti ada tugas individu, tapi nanti Ibu share di grup WA masing-masing ya, WA grup. Sebelum ditutup mungkin doa dulu. Sebelum mengakhiri ini mungkin kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Ibu tutup, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan, dan jika ada pertanyaan yang masih bingung, kalian boleh tanya Ibu di luar kelas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.